Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja mereview perbandingan 3 jurnal sebagai tugas mata kuliah seminar. Baik, di sini saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Veronica Ika dan teman kelompok saya Magdalena. Di sini kami mengambil 3 jurnal. Yang pertama, pengaruh motivasi dan kedisiplinan terhadap kinerja pegawai pada PT Istana Deli Kencana 1. Jurnal kedua, pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. Yang ketiga, pengaruh motivasi dan kedisiplinan kerja guru terhadap kinerja guru di SMP Negeri Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Dari ketiga jurnal tersebut, kami menemukan persamaan dan perbedaan. Persamaannya, ketiga jurnal tersebut berkenaan dengan pengaruh motivasi dan kedisiplinan terhadap kinerja pegawai. Perbedaannya, 1. Objek penelitian pada ketiga jurnal berbeda. 2. Pada jurnal 1, objek penelitian adalah PT Istana Deli Kencana 1. 3. Pada jurnal 2 adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. 4. Pada jurnal 3 adalah SMP Negeri Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kemudian kami akan membahas latar belakang pendahuluan dari ketiga jurnal tersebut. Jurnal pertama, motivasi dan kedisiplinan mempunyai hubungan yang erat dalam usaha meningkatkan kinerja pegawai. Semakin baik motivasi yang diberikan kepada pegawai dan semakin tinggi disiplin kerja pegawai yang akan dapat meningkatkan kinerja pegawai PT Istana Deli Kencana 1 Medan. Pada jurnal 1 mengambil perumusan masalah, apakah ada pengaruh motivasi dan kedisiplinan terhadap kinerja pegawai pada PT Istana Deli Kencana 1 Medan? Pada jurnal kedua, penulis menjelaskan kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Motivasi adalah keinginan dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut bertindak. Disiplin kerja merupakan salah satu aspek dalam sistem kerja yang harus diperhatikan oleh sebuah organisasi atau perusahaan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitas sebuah organisasi. Pada jurnal ketiga, penulis menjelaskan bahwa kinerja yang menurun dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Paling sedikitnya adalah 2 faktor, yaitu faktor motivasi dan kedisiplinan kerja guru. Dari latar belakang yang telah kami sampaikan, kami menemukan persamaan dari ketiga jurnal tersebut. Ketiga jurnal tersebut membahas mengenai pentingnya motivasi dan kedisiplinan terhadap kinerja pada tempat penelitian masing-masing. Penulis dari ketiga artikel jurnal tersebut sama-sama memaparkan permasalahan dalam artikel mereka. Pada artikel jurnal 2 dan 3, permasalahan dirumuskan menggunakan kalimat tanya yang jumlah pertanyaan masing-masing 3 yang diakhiri dengan tanda tanya. Pada artikel jurnal 2 dan 3 mencantumkan tujuan penelitian yang masing-masing terdiri dari 3 nomor. Ketiga artikel jurnal tersebut mencantumkan manfaat penelitian, yaitu manfaat akademis dan praktis. Sedangkan perbedaannya, penulis artikel jurnal 1 yang berjudul pengaruh motivasi dan kedisiplinan terhadap kinerja pegawai pada PT Istana Deli Kencana 1 memaparkan bahwa masalah yang terjadi adalah motivasi dilakukan atas masih cenderung rendah sehingga kinerja tidak optimal dan masih ada pegawai yang terlambat dalam memasuki ruang kerja. Hal tersebut kurang mendukung dalam peningkatan kerja pegawai. Penulis artikel jurnal 2 yang berjudul pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang melakukan penelitian berdasarkan hasil pengamatan terdahulu.
Penulis artikel jurnal 3 yang berjudul Pengaruh Motivasi dan Kedisiplinan Kerja Guru terhadap Kinerja Guru di SMP Negeri Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, memaparkan masalah kinerja yang menurun dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Paling sedikitnya ada 2 faktor, yaitu faktor motivasi dan kedisiplinan kerja guru. Perbedaan kinerja antara orang satu dengan orang lain sebagian ditentukan oleh kemauan untuk bekerja keras untuk mencapai hasil yang optimal. Penulis dari ketiga artikel jurnal tersebut sama-sama memaparkan permasalahan dalam artikel jurnal mereka. Pada artikel jurnal 2 dan 3, permasalahan dirumuskan menggunakan kalimat tanya yang jumlah pertanyaan masing-masing 3 yang diakhiri dengan tanda tanya. Pada artikel jurnal 1, penulis mencantumkan tujuan permasalahan, yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh motivasi dan kedisiplinan terhadap kinerja pegawai pada PT Istana Deli Kencana 1 Medan. Pada artikel jurnal 2, penulis mencantumkan tujuan permasalahan, yaitu terdiri dari 3 bagian, yaitu untuk mengetahui motivasi kerja berpengaruh parsial terhadap kinerja pegawai kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. Untuk mengetahui disiplin kerja berpengaruh parsial terhadap kinerja pegawai kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota. Untuk mengetahui motivasi dan disiplin kerja berpengaruh simultan terhadap kinerja pegawai kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. Pada artikel jurnal 3, penulis mencantumkan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja guru terhadap kinerja guru di SMP Negeri Kecamatan Brebes. Kedisiplinan kerja guru terhadap kinerja guru di SMP Negeri Kecamatan Brebes. Motivasi kerja guru dan kedisiplinan guru secara bersama-sama terhadap kinerja guru di SMP Negeri Sekecamatan Brebes. Selanjutnya kami akan membahas landasan teori dari ketiga jurnal tersebut. Teori yang digunakan oleh penulis adalah teori motivasi dari Saidam. Motivasi diartikan sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan atau rangsangan kepada para pegawai sehingga mereka bersedia bekerja dengan rela tanpa dewasa. Teori kedisiplinan menurut Syagian, pendisiplinan pegawai merupakan suatu bentuk peralihan yang berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku pegawai sehingga para pegawai tersebut secara sukarela berusaha bekerja secara kooperatif dengan para pegawai yang lain. Serta teori kinerja menurut Rifai. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan. Untuk jurnal kedua, penulis tidak menuliskan landasan teori yang digunakan. Penulis juga tidak menuliskan kerangka penelitian dan hipotesis. Jurnal 3, teori kinerja yang digunakan menurut Harry Shimamura. Untuk teori motivasi menurut Harold Kohns Cyril O'Donnell Heinz Weyrich. Kemudian teori disiplin yang digunakan menurut Siswanto. Disiplin adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menerima sanksi apabila melanggar tugas wewenang yang diberikan. Dari ketiga teori yang telah kami sampaikan, kami menemukan persamaan dari ketiga jurnal tersebut. Pada artikel jurnal 1 dan 3, penulis menuliskan teori yang mereka gunakan, yaitu teori motivasi, disiplin, dan kinerja. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan hubungan antara variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Secara umum, penulis artikel jurnal 1 dan 3 mendefinisikan motivasi sebagai dorongan yang membuat orang bekerja dan melakukan tindakan tertentu.
Secara umum pada artikel jurnal 1 dan 3, penulis mendefinisikan disiplin merupakan kegiatan manajemen yang secara bersama-sama bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam operasional perusahaan dengan menaati peraturan dan norma yang berlaku. Secara garis besar, penulis pada artikel jurnal 1 dan 3 mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja atau prestasi yang dicapai oleh seseorang, kelompok, atau perusahaan. Sedangkan perbedaan dari teori tersebut, pada artikel jurnal 1 dan 3 menggunakan teori dari masing-masing pendapat yang berbeda, namun dengan arti garis besar yang sama. Pada artikel jurnal 1, penulis menggunakan beberapa teori motivasi. Yang pertama, dari Saidam, motivasi diartikan sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan atau rangsangan kepada para pegawai sehingga mereka bersedia bekerja dengan rela tanpa dewasa menurut Anoraga, Abraham H. Maslow, teori kebutuhan, dan teori McClellan, teori kebutuhan berprestasi. Untuk teori disiplin, penulis menggunakan teori menurut Siagian, mengatakan pendisiplinan pegawai merupakan suatu bentuk peralihan yang berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku pegawai sehingga para pegawai tersebut secara sukarela berusaha bekerja secara kooperatif dengan para pegawai yang lain. Dan untuk teori kinerja, penulisan menggunakan teori menurut Rifai. Untuk artikel jurnal 3, penulis menggunakan teori motivasi menurut Harold Kohns, Cyril O'Donnell, Heinz Weirich. Untuk teori disiplin, penulis menggunakan pendapatan menurut Siswanto. Disiplin adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, secara sanggup menerima sanksi apabila melanggar tugas wewenang yang diberikan. Dan untuk kinerja, penulis menggunakan teori menurut Harry Shimamura. Pada artikel jurnal 2, penulis tidak mencantumkan landasan teori, kerangka fikir, serta hipotesis dalam artikel jurnal yang ditulisnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya untuk metode penelitian ketiga jurnal. Di sini saya akan memaparkan secara ringkas metode penelitian digunakan oleh ketiga jurnal tersebut. Untuk jurnal 1, jenis penelitian digunakan oleh penulis adalah explanatory research. Untuk sampling, penulis mengambil sampel sebanyak 25 orang atau seluruh populasi dijadikan sebagai sampel, sehingga penelitian ini dinamakan penelitian populasi. Untuk variabel yang digunakan adalah variabel bebas dan variabel terikat. Yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah A. Variabel bebas atau variabel X sama dengan motivasi atau X1 dan kedisiplinan sama dengan S2. Variabel terikat atau variabel Y sama dengan kinerja pegawai. Untuk teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan regresi linear berganda. Perhitungan analisis ini akan menggunakan SPSS. Pada jurnal kedua, metode penelitian ini menggunakan metode cross-section method. Kemudian untuk sampling tidak dijelaskan metode pengambilan sampling, namun sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 63 pegawai kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. Variabel yang digunakan adalah variabel bebas dan variabel terikat. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Untuk yang bagian A, regresi linear berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antar suatu variabel terikat atau dependen dengan dua variabel bebas atau independen. Yang B, koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi adalah antar 0 dan 1. Yang C, pengujian hipotesa. Pada jurnal 3, metode yang dipergunakan pada penelitian ini adalah
metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif melalui teknik analisis regresi berganda. Tidak dijelaskan metode sampling dan jumlah sampel serta populasi yang digunakan dalam penelitian ini. Ada 3 variabel yang digunakan dalam penelitian, yaitu variabel bebas, motivasi kerja guru atau S1, dan kedisiplinan kerja guru atau S2, dan variabel terikat dalam kinerja adalah kinerja guru atau Y. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana untuk hipotesa atau hipotesis pertama dan kedua, analisis regresi ganda untuk hipotesis ketiga. Dari pembahasan secara ringkas mengenai metodologi penelitian, kami menemukan persamaan dan perbedaan dari ketiga jurnal tersebut. Untuk persamaan, penulis artikel jurnal tersebut menggunakan istilah yang sama dalam metode penelitian, yaitu desain penelitian, metode sampling, variabel penelitian, dan teknik analisis data. 3 penulis artikel jurnal tersebut menggunakan motivasi dan disiplin kerja sebagai variabel bebas dan kinerja karyawan sebagai variabel terikat. Untuk perbedaan, pada artikel jurnal 1, desain penelitian yang digunakan oleh penulis adalah explanatory research. Kemudian yang kedua, pada artikel jurnal 2, desain penelitian digunakan oleh penulis adalah cross-sectional method. Untuk yang ketiga, pada artikel jurnal 3, desain penelitian digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif melalui teknik analisis regresi berganda. Selanjutnya kami akan membahas bagian untuk hasil penelitian. Dari ketiga artikel jurnal tersebut memiliki hasil penelitian yang sama, di mana motivasi dan kedisiplinan kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja. Untuk perbedaannya, ketiga jurnal tersebut memiliki nilai presentasi pengaruh motivasi dan kedisiplinan terhadap kinerja pegawai yang berbeda-beda menurut hasil penelitian. Selanjutnya kami akan menjelaskan secara ringkas tentang kesimpulan dan saran dari ketiga jurnal tersebut. Untuk jurnal 1, kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian maka diketahui bahwa motivasi dan kedisiplinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai pada PT Istana Deli Kencana 1 Medan. Untuk jurnal 1, penulis menyarankan PT Istana Deli Kencana 1 Medan hendaknya memperhatikan dan melakukan motivasi bagi pegawainya agar para pegawai semakin semangat bekerja dalam meningkatkan produktivitas perusahaan. Untuk jurnal yang kedua, penulis menyimpulkan, yang pertama, motivasi kerja pada kantor Satuan Polisi Pamung Praja Kota Semarang memiliki pengaruh secara parsial terhadap kinerja berdasarkan persepsi pegawai. Kemudian yang kedua, disiplin kerja pada kantor Satuan Polisi Pamung Praja Kota Semarang memiliki pengaruh secara parsial terhadap kinerja berdasarkan persepsi pegawai. Kemudian yang ketiga, motivasi kerja dan disiplin kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pegawai. Pada artikel jurnal 2, penulis menyarankan, yang pertama, bagi kantor Satuan Polisi Pamung Praja Kota Semarang instansi perlu memperhatikan dalam hal peraturan dan prosedur serta sanksi-sanksi yang diberikan kepada pegawai supaya tingkat disiplin kerja dapat ditingkatkan dan tetap terkendali, sehingga kinerja pegawai tetap dapat dipertahankan dalam kondisi yang baik. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya, bagi peneliti-peneliti berikutnya yang ingin mengadakan penelitian serupa agar dapat mengembangkan hasil penelitian ini dengan mengangkat objek penelitian pada instansi lainnya dengan jenis pekerjaan yang berbeda yang lebih menilai kinerja pegawai secara konkret serta menambahkan variabel bebas selain motivasi kerja dan disiplin kerja yang mungkin berpengaruh terhadap kinerja. Saat ini saya akan memaparkan ringkasan dari kesimpulan dari artikel jurnal 3. Penulis menyimpulkan bahwa motivasi guru atau S1 memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tinggi rendahnya kinerja guru. Dengan demikian, tinggi rendahnya kinerja guru dijelaskan oleh motivasi kerja. Berdasarkan temuan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kinerja guru secara optimal harus didukung oleh motivasi kerja yang tinggi. Yang kedua, kedisiplinan guru atau S2 yang diukur oleh kinerja memiliki pengaruh positif dan signifikan. Dengan demikian, tinggi rendah kinerja guru di SMP Negeri Kecamatan Brebes sangat dipengaruhi oleh kedisiplinan guru yang tinggi. Kemudian yang ketiga, motivasi dan kedisiplinan secara bersama-sama yang diukur oleh kinerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tinggi rendahnya kinerja. Dalam artikel 3 ini, penulis menyarankan kepada segenap praktisi pendidikan dan tingkat sekolah, kecamatan atau UPTD
maupun tingkat kabupaten di Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes sebagai berikut. 1. Mampu meningkatkan motivasi kerja guru karena motivasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tinggi rendahnya kinerja. Yang kedua, mampu menjadi teladan yang positif dalam upaya meningkatkan kedisiplinan kerja, karena kedisiplinan yang diukur oleh kinerja memiliki pengaruh positif dan signifikan kinerja yang tinggi dipengaruhi oleh kedisiplinan yang tinggi. Dari pembahasan ringkas, kesimpulan dan saran yang telah kami paparkan, kami menemukan persamaan dan perbedaan. Dari ketiga artikel jurnal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa motivasi dan kedisiplinan memiliki pengaruh positif bagi peningkatan kinerja pada tempat penelitian masing-masing. Pada ketiga artikel jurnal tersebut, penulis memberikan saran kepada tempat penelitian masing-masing dan kepada peneliti selanjutnya. Untuk perbedaannya, 1. Pada artikel jurnal 1, penulis memberikan saran kepada PT Istana Deli Kencana 1 Medan, hendaknya memperhatikan dan melakukan motivasi kepada pegawainya. Kedua, pada artikel jurnal 2, penulis memberikan saran kepada Kantor Satuan Polisi Pamung Praja Kota Semarang, agar memperhatikan dalam hal peraturan dan prosedur serta sanksi-sanksi yang diberikan kepada pegawai supaya tingkat disiplin kerja dapat ditingkatkan dan tetap terkendali sehingga pegawai tetap dapat dipertahankan dalam kondisi yang baik. Kepada peneliti selanjutnya, agar dapat mengembangkan hasil penelitian ini dengan mengangkat objek penelitian pada instansi lainnya dengan jenis pekerjaan yang berbeda yang lebih menilai kinerja pegawai secara konkret serta menambahkan variabel bebas selain motivasi kerja dan disiplin kerja yang mungkin berpengaruh terhadap kinerja. Yang ketiga, pada artikel jurnal 3, penulis memberikan saran kepada segenap praktisi pendidikan dari tingkat sekolah kecamatan maupun tingkat kabupaten di Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, agar mampu meningkatkan motivasi kerja guru serta dapat menjadi teladan yang positif dalam upaya peningkatan kedisiplinan. Untuk daftar pustaka dari ketiga jurnal tersebut, kami menemukan persamaan. Daftar pustaka ketiga jurnal sama-sama tentang manajemen sumber daya manusia. Ketiga jurnal memiliki lebih dari 5 daftar pustaka. Untuk perbedaannya, ketiga jurnal memiliki daftar pustaka yang berbeda dari segi penulisnya, tahun terbit, dan judulnya. Kemudian saat ini kami akan membahas kesimpulan dari kelompok kami. Berdasarkan hasil pembandingan ketiga jurnal tersebut, kami menyimpulkan bahwa meskipun ketiga jurnal tersebut membahas pengaruh motivasi dan kedisiplinan kerja dari masing-masing jurnal, memiliki berbagai persamaan dan perbedaan, namun ketiganya saling berkaitan dan memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai. Kemudian yang kedua, tiga artikel jurnal yang telah dibahas pada bab 2 memiliki ciri khas masing-masing baik dalam penulisan, metode yang digunakan, objek, sampel, dan lainnya. Namun memiliki tujuan penelitian yang sama untuk memecahkan masalah yang terjadi pada perusahaan atau organisasi yang diteliti. Hasil perbandingan jurnal yang telah dilakukan dapat dijadikan penelitian selanjutnya. Adapun saran yang dapat kami sampaikan, dalam penulis sebuah artikel jurnal penelitian, penulis harus memperhatikan langkah-langkah penulisan yang baik dan benar. Pada ketiga jurnal tersebut, ada beberapa langkah-langkah yang tidak dituliskan seperti tujuan penelitian, manfaat penelitian seperti pada artikel jurnal. Oleh karena itu, penulis menyarankan untuk penulisan artikel jurnal ke depannya untuk lebih memperhatikan langkah-langkah dan susunan dalam penulisan jurnal. Adapun alasan kelompok kami kenapa memilih ketiga jurnal tersebut, yaitu ingin mengetahui apakah motivasi dan kedisiplinan memiliki pengaruh terhadap kinerja suatu pegawai pada masing-masing penelitian jurnal tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan, demikian presentasi kami. Apabila terdapat kata-kata yang salah atau kurang tepat, kami mohon maaf. Terima kasih.